Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Jannah, NIM saya 118403213111. Saya dari kelas Public Relation 8E. Saya konsentrasi Public Relation. Public Relation itu adalah jenis pekerjaan yang biasanya mengurus segala hal terkait dengan komunikasi, baik dalam atau luar perusahaan. Tugas seorang PR adalah memastikan citra perusahaan di mata masyarakat tidak buruk. Tujuan dari public relation ini adalah yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dan dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Dan dari komunikasi ini, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dan adapun fungsi komunikasi yaitu ada 3. Pertama, sebagai alat kendali penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, alat motivasi menyampaikan informasi untuk membangun motivasi seseorang. Yang ketiga, ungkapan emosional kayak sedih, senang, gembira. Dan adapun tujuan komunikasi itu ada 4. Yang pertama, agar komunikator dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Adapun syarat komunikasi ini, yang pertama, sumber dasar penyampaian informasi dari lembaga, buku, Google, ahli. Yang kedua, komunikator ini pelaku penyampai pesan, penulis, pembicara. Yang ketiga itu komunikan, pihak penerima pesan, baik individu maupun organisasi. Yang keempat, pesan, keseluruhan informasi yang disampaikan. Yang kelima, saluran media yang digunakan. Yang keenam itu efek, hasil akhir dari komunikasi, dan perubahan perilaku. Dan adapun macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaian, yaitu yang pertama, komunikasi verbal secara lisan adalah komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaian, yaitu yang pertama, komunikasi verbal secara lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak, yang berarti contohnya itu meeting dengan klien, wawancara kerja. Yang kedua, komunikasi tertulis, yaitu nonverbal adalah biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi, contohnya WhatsApp. Yang kedua, komunikasi berdasarkan maksud, pidato, pemberian saran dan kritik, memberi perintah, memberikan ceramah, wawancara. Dan adapun berdasarkan ruang lingkup, yang pertama itu komunikasi internal, jenis interaksi yang berada dalam ruang lingkup organisasi. Terbagi menjadi 2, komunikasi vertikal, yaitu perintah atasan, teguran, arahan. Dan kedua, komunikasi horizontal, yaitu diskusi atau bertukar pikiran anggota organisasi yang posisinya sama. Dan yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan organisasi ke publik. Contohnya jumpa pers, pameran, publikasi, program TV, dan radio. Dan adapun komunikasi berdasarkan aliran informasi, yang pertama itu komunikasi satu arah, komunikasi yang datang dari satu pihak, guru dan murid. Yang kedua, komunikasi dua arah, di mana dua individu saling memberikan pesan dan feedback satu dengan yang lain. Yang ketiga, komunikasi ke atas, komunikasi yang berasal dari bawah ke atas, contohnya informasi dari bawahan ke atasan. Selanjutnya, komunikasi ke samping, komunikasi yang tercipta karena adanya kesamaan kedudukan. Dan adapun komunikasi politik itu adalah komunikasi yang melibatkan komunikasi politik itu adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik
atau berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami secara komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Dan adapun komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Dan adapun komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat penyebaran pesan kepada khalayak ramai. Tujuan komponen komunikasi massa itu yang pertama komunikator, seperti jurnalis. Yang kedua pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Yang ketiga itu media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik, seperti media cetak dan media elektronik. Yang keempat komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Yang kelima itu gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan komunikan di mana yang tidak. Yang keenam itu gangguan, yang ketujuh itu timbal balik. Dan adapun komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa berbeda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang, serta berlangsung di generasi ke generasi. Cara hidup yang berkembang dan dianut oleh seseorang itulah yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya. Terima kasih, saya Widatul Jannah. Dan adapun konsentrasi selanjutnya, yang pertama, jurnalistik adalah proses teknik dan ilmu pengetahuan penulisan, penyunting, dan publikasi berita. Jenis jurnalistik ini yang pertama cetak, yang kedua elektronik, yang ketiga online. Yang kedua penyiaran. Penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiaran materi produksi, penyiaran bahan siaran, kemudian sampai ke penerimaan siaran tersebut. Dan adapun Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia tersebut. Dan adapun Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan komisi penyiaran pelanggaraan, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran asing, dan stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dari kegiatan siaran. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatiin dalam melakukan wawancara, yang pertama itu menentukan topik, yang kedua membuat daftar pertanyaan, yang ketiga menyiapkan alat, yang keempat membuat janji waktu dan tempat, yang kelima menggunakan bahasa yang sopan dan santun, yang keenam menggunakan bahasa komunikatif, yang ketujuh penampilan sopan dan rapi, yang kedelapan tidak menyinggung permasalahan pribadi, yang kesembilan tidak memotong pembicaraan, yang kesepuluh mencatat hal-hal yang penting dari wawancara, dan membuat kesimpulan dan membuat di media cetak atau elektronik. Baiklah, sekian dari saya Widatul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.